Bab 330. Keluarga Jiang, Dennis Jiang. Kota Jingdu, ibu kota, di sebuah Shiheyuan. Ini adalah kediaman pangeran, merupakan kediaman pemimpin 5 komandan tertinggi, komandan tentara api merah. Pangeran telah kembali ke kota Jingdu, ibu kota. Di dalam halaman, di sebuah paviliun, seorang pria parubaya berjas hitam sedang berbicara dengan seorang pria muda berusia 20-an. Saudara Jiang, sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, aku ingat ketika aku melihatmu terakhir kali, kamu masih duduk di sekolah menengah, kenapa kamu memiliki waktu untuk keluar kali ini? Pria parubaya berjas hitam itu adalah pangeran. Kak Jiu, memang benar kali ini keluarga menerima kabar bahwa kotak dari makam kuno Raja Lanling muncul di Jiangzhong dan juga jatuh ke tangan keturunan Marco Jiang. Kakek mengirimku keluar untuk 2 tujuan, satu adalah untuk mendapatkan kembali kotak itu, dan yang lainnya adalah untuk membunuh keturunan Marco Jiang, menyingkirkan para pengkhianat dari klan. Kata pria yang muda. Dia mengenakan kemeja putih, terlihat tampan, berbicara dengan tenang, wajahnya terlihat tenang dan sombong. Pangeran adalah anggota dari keluarga Jiu dari 4 keluarga kuno. Nama aslinya adalah Miko Jiu. Dia memandang pemuda di depannya, tersenyum dan berkata, kamu ingin membunuh Kingston Jiang? Aku khawatir itu tidak akan mudah, kamu pasti tidak tahu prestasinya sekarang. Dia telah berada di ketentaraan selama 10 tahun dan telah tumbuh dari seorang prajurit kecil menjadi panglima tentara naga hitam. Meskipun dia telah mengundurkan diri, tetapi dia memiliki pedang naga di tangannya. Dengan adanya pedang ini di tangannya, tidak ada seorang pun di negara Dacia dapat membunuhnya. Pemuda itu mendengus dingin dan berkata, jika keluarga Jiang ingin membersihkan pengkhianat, siapa yang bisa menghentikan kami? Benar sekali. Pangeran tersenyum dan berkata, memang seperti itu, tetapi kekuatannya saat ini sangat besar. Keluarga Jiang selalu mengabaikan urusan dunia sekuler. Membunuh Kingston Jiang mungkin akan membangkitkan amarah publik dan aku telah menerima berita bahwa Kingston Jiang telah muncul di kota Jingdu, ibu kota sekarang. Jika tebakanku tidak salah, dia sudah mendapatkan kotak dari makam kuno Raja Lanling. Dia seharusnya tahu bahwa barang di dalam kotak dapat memecahkan rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan. Oleh karena itu dia datang ke kota Jingdu, ibu kota. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, dia mungkin berpikir bahwa keluarga Jiang dimusnahkan olehku. Dia berpikir bahwa peta tempat tinggal Hua Yuesan berada di tanganku. Hanya saja dia tidak tahu bahwa keluarga Jiang bisa dimusnahkan pada 10 tahun yang lalu, karena keluarga Jiang ingin membersihkan pengkhianat dari klannya. Pria itu melirik pangeran dan mengerutkan bibirnya, kamu mengetahui banyak hal juga. Pangeran mengangkat bahu dan berkata, Kingston Jiang telah menggangguku beberapa kali. Dia bahkan sampai mendatangi kediamanku terakhir kali dan memaksaku untuk mengatakan keberadaan peta tempat tinggal Hua Yuesan. Jadi aku secara khusus memeriksa hal ini dan mengetahui hal ini. Aku kebetulan ingin mencarinya, karena dia sudah datang ke sini, maka aku tidak perlu pergi ke Jiangzhong. Pemuda itu berkata dengan datar. Tetapi mata pangeran bersinar dengan dalam. 4 gambar yang dijaga oleh 4 keluarga besar memiliki hubungan yang sangat erat. Selama rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan terbuka, maka rahasia peta penjaga 3 keluarga lainnya dapat dibuka. Kingston Jiang telah mendapatkan kotak itu. Dan dia memiliki kunci di tangannya, sekarang dia pasti telah mengetahui apa isi kotak itu. Dia menduga bahwa Kingston Jiang akan datang ke kota Jingdu, ibu kota untuk mencarinya dan meminta peta tempat tinggal Hua Yuesan. Tetapi peta tempat tinggal Hua Yuesan sama sekali tidak berada di tangannya. Orang-orang keluarga Jiang sendirilah yang menghancurkan keluarga Jiang pada 10 tahun yang lalu. Peta tempat tinggal Hua Yuesan yang asli telah diambil kembali oleh keluarga Jiang. Karena itu, dia diam-diam menyebarkan kabar. Berita ini sampai ke telinga keluarga Jiang, sehingga keluarga Jiang mengirim pemuda untuk maju ke depan untuk membunuh Kingston Jiang, pengkhianat yang tersisa, serta merebut kembali kotak dari makam kuno Raja Lanling. Pada saat ini, seorang prajurit bersenjata lengkap datang, berlutut dengan satu lutut dan berkata, Komandan, Kingston Jiang datang berkunjung. Pangeran melirik pemuda di seberangnya dan tersenyum, lihat, kedatangannya cepat sekali.
Kedatangan yang sangat tepat, biarkan dia masuk. Prajurit bersenjata lengkap itu melirik pangeran. Pangeran memerintahkan, biarkan dia masuk. Baik. Prajurit ini baru pergi. Saudara Dennis, kekuatan Kingston Jiang adalah yang terbaik di dunia. Dengan keterampilan seni bela dirimu, mungkin sulit untuk membunuhnya, kan? Kata pangeran sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Dennis Jiang tidak bisa membunuh Kingston Jiang. Dia membuat hal ini, karena dia ingin keluarga Jiang mengambil kembali kotak di tangan Kingston Jiang dan membiarkan orang-orang dari keluarga Jiang mengungkap rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan. Adapun untuk Kingston Jiang, akan sangat baik jika Dennis Jiang dapat membunuhnya. Jika dia tidak dapat membunuhnya, maka dia hanya bisa bertindak sesuai rencana. Dennis Jiang tersenyum tipis dan berkata, ini adalah urusan keluarga Jiang, Kak Jiu tidak perlu khawatir. Pangeran tersenyum kecil, tidak bicara lagi. Segera, seorang pria dan seorang wanita masuk, mereka adalah Kingston Jiang dan Suryana Dan. Pangeran segera berdiri, membuka kedua tangannya dan ingin memeluk Kingston Jiang, saudara Kingston Jiang, sungguh tamu yang langka. Kingston Jiang mengangkat kakinya dan menendang, dengan dingin berkata, tidak perlu melakukan hal ini padaku, kamu tahu apa maksud dari kedatanganku. Pangeran dengan cepat menghindari tendangan ini, sedikit mundur beberapa langkah dan bertanya dengan tatapan bingung, saudara Kingston Jiang, apa maksudmu? Aku benar-benar tidak tahu untuk apa kamu datang mencariku. Apakah kamu adalah Kingston Jiang? Sebuah suara datang. Kingston Jiang mendengar suara itu dan melihatnya. Seorang pria muda berusia 20-an berdiri, dia mengenakan kemeja putih dan menatapnya dengan tatapan jijik. Kingston Jiang sedikit mengernyit, siapa kamu? Dennis Jiang memandang Kingston Jiang untuk sementara waktu, kemudian berkata dengan datar, Dennis Jiang. Kingston Jiang mengerutkan kening, siapa lagi ini? Pangeran tersenyum dan memperkenalkan, saudara Kingston Jiang, izinkan aku memperkenalkannya padamu, orang ini adalah Dennis Jiang, anggota dari keluarga Jiang, 4 keluarga besar, kakeknya adalah saudara kakekmu, jika dibicarakan sesuai pohon keluarga, dia adalah adik sepupumu. Dennis Jiang berkata dengan dingin, 30 tahun yang lalu, Marco Jiang mencuri peta harta karun keluarga, dia sudah lama diusir dari klan, dia adalah pengkhianat keluarga Jiang, dia pantas mati, kamu adalah keturunan Marco Jiang, keturunan pengkhianat, kamu juga pantas mati. Apakah peti harta karun yang digali dari makam kuno Raja Lanling berada di tanganmu? Serahkan peti harta karun itu, maka aku tidak akan memotong salah satu anggota tubuhmu. Dennis Jiang sangat arogan. Sama sekali tidak menganggap Kingston Jiang. Pangeran tersenyum dan bertanya, saudara Kingston Jiang, kamu datang mencariku, karena mengira bahwa peta tempat tinggal Hua Yuesan berada di tanganku, kamu datang ke sini untuk meminta peta tempat tinggal Hua Yuesan, kan? Sebenarnya, 10 tahun yang lalu, orang yang memusnahkan keluarga Jiang, adalah keluarga Jiang sendiri. Peta tempat tinggal Hua Yuesan juga diambil kembali oleh keluarga Jiang. Jika kamu ingin mendapatkan peta tempat tinggal Hua Yuesan, maka kamu hanya bisa memintanya pada Dennis Jiang. Benarkah? Ada sedikit keterkejutan dalam ekspresi Kingston Jiang. Dia tahu bahwa peta tempat tinggal Hua Yuesan telah jatuh ke tangan orang besar di kota Jingdu, ibu kota, dan dia selalu mengira orang itu adalah pangeran. Karena selama beberapa waktu ini, pangeran sering bertindak dan akar dari segala sesuatu tampaknya terkait dengan pangeran. Dia tidak menyangka bahwa yang memusnahkan keluarga Jiang, ternyata adalah keluarga Jiang sendiri. Matanya tertuju pada Dennis Jiang. Dennis Jiang datang selangkah demi selangkah. Sebuah sangat aura muncul di sekeliling tubuhnya. Aura ini bahkan mengejutkan Kingston Jiang. Keturunan pengkhianat, berlutut. Dia datang ke hadapan Kingston Jiang, mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke bahu Kingston Jiang untuk membuatnya berlutut. Kingston Jiang mengangkat tangannya untuk melawan. Pada saat ini, dia merasakan beban berat di lengannya, lututnya sedikit ditekuk, menunjukkan tanda-tanda berlutut. Ada badai dahsyat di dalam hatinya. Kuat sekali. Dennis Jiang tampak berusia 20-an,
Tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari pembunuh ses di daftar pembunuh. Raut wajahnya menggelap, dia mengangkat tangannya dengan tiba-tiba dan meninju dada Dennis Jiang. Dennis Jiang tidak menyangka Kingston Jiang begitu kuat. Dia dengan cepat menarik kembali tangannya dan menahan pukulan itu. Kedua tinju saling berhadapan. Tiba-tiba, persendiannya pecah dengan keras. Tubuh Dennis Jiang terguncang ke belakang beberapa meter. Ada rasa sakit yang tajam di tinjunya, lengannya tidak bisa memiliki kekuatan apapun. Raut wajahnya tampak serius, dia menatap Kingston Jiang dengan tatapan yang dalam. Kingston Jiang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, karena peta tempat tinggal Hua Yuesan berada di tanganmu, maka keluarkanlah. Bersambung.